Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah fa ya ahadikum usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تني بذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى قال لا تخافا innani ma'akuma wa ara. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, marilah kita untuk Jumat hari ini untuk meningkatkan lagi dan menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu untuk menjaga itu tingkatkan amal soleh, lantas kita terus berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang paling pokok di dalam Al-Qur'an bekerja, lantas juga harus juga berdoa. Sebab itu akan membuahkan suatu hasil, tidak akan sombong apabila berhasil. Dan apabila tidak berhasil, dia akan sabar karena itu sudah berlaksanakan bekerja dan diberi takdir oleh Allah, kita menerima atas takdir serta usaha kita itu sendiri. Untuk itu, bahwa Islam itu agama pembangunan. Islam mendorong membangun dalam segala bidang, termasuk membangun, menjaga kesehatan, membangun, menjaga lingkungan hidup, melestarikan alam, agar kita bisa lestari zaman dalam kehidupan bertakwa kepada Allah. Dalam segala hal, Islam adalah agama membangun. Oleh karena itu, dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan harus disesuaikan, dijabarkan dengan bahasa agama. Sebaliknya, pesan-pesan agama harus disesuaikan dengan bahasa pembangunan. Maksudnya bukan merubah agama, tetapi bagaimana kita menyampaikan pesan-pesan agama di dalam membangun diri, membangun kebangsaan, agar kita masyarakat memahami bahwa Islam itu agama pembangunan dan agama itu juga tetap mendorong untuk membangun dalam segala pihak. Dalam suatu Al-Quran disampaikan ayat tadi akan ketika Nabi Harun dan Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala diperintah untuk menghadapi Fir'aun. Fir'aun kita mengetahui bahwa Fir'aun itu adalah orang yang mengaku Tuhan, orang yang berlaku melewati batas. Tapi apa perintah Allah? Idhab anta wa ahuka bi ayati wa la tani' fi dhikri. Pergilah saudara Nabi Musa dan saudaramu yaitu Nabi Harun. Ketika itu Nabi Harun dengan Nabi Musa bersaudara, diperintah keduanya dengan membawa ayat-ayatku dan jangan lari ingat kepadaku. Idhaba ila fir'auna, keduanya berangkatlah pergi kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu adalah melampaui batas. Dengan cara apa? Faqula lahu qawlan layyinan. Katakanlah dengan kata lembut, katakanlah dengan santun,
qaulan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia sadar dan takut atau yakhsha. Begitu Allah sangat kasih sayang dan santun kepada orang yang mengakui Tuhan. Lebih-lebih kita dalam melaksanakan dakwah, dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, kita tetap tegas, tetapi jangan dengan kekerasan. Sampai seorang sahabat ketika mendengar ayat itu menangis. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Kepada orang yang mengakui Tuhan pun harus qaulan layyinan, dengan kata-kata yang santun, lemah lembut. Lebih-lebih kalau kita mengajak orang, mengingatkan orang, dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu adalah dengan kata santun. Jangan terpengaruh dengan kata-kata sekarang, kan Islam moderat atau Islam wasatiyah, wasatul Islam. Itu Islam wasatiyah sebenarnya adalah melaksanakan ayat Al-Quran pemahaman itu, tetap dia tegas melaksanakan ayat tapi dengan cara wasatiyah dan dengan santun dalam pelaksanaan. Hadirin kaum muslimin Allah muliakan, untuk dapat kita bisa menjaga kekuatan dalam disiplin dalam melaksanakan sesuatu perintah Allah, apa itu dalam kerja, dalam hal segala hal untuk melaksanakan iman kita. Rasulullah pernah pesan kepada kita dulu, inna mimma adrakatin nas min kalamin nubuwah al-ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya pernyataan dari dulu, pesan dari pernyataan para nabi nubuwah dari al-ula, Nabi Adam dan seterusnya adalah apabila tidak tahu malu silakan berbuat semaunya. Rasa malu bagian suatu hal yang itu adalah akhlak dari dalam kehidupan Islam itu sendiri. Dengan rasa malu itu akan kita berbuat disiplin, karena malu tidak melaksanakan sesuai dengan tugasnya. Rasa malu sangat dahsyat untuk membuat kita menghindari dari khianat, menghindari kedoliman, karena mempunyai rasa malu. Apabila kita tidak merasa malu akan berbuat semaunya. Kita mempunyai tugas di ayat ini sangat besar, tugasnya itu mengembangkan Islam dengan kita visi atau misi dengan tema wahyu memandu ilmu. Ini sangat luas maknanya. Bagaimana kita menyampaikan ilmu sesuai dengan wahyu. Antara ilmu itu bukan hanya membuat peradaban dan perbudayaan saja, tetapi dia berakhlak. Barat memang maju, tetapi akhlaknya kurang. Seandainya kita mengembangkan Islam di UN ini, yang diharapkan oleh sebagian umat, kepada siapa lagi berharap apabila kita punya ilmu memajukan peradaban dunia tapi tidak berkeadilan, tidak berakhlak, itu bukan ajaran Islam. Naudzubillah dari. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin yang memuliakan, bagaimana dirasa malu di kita itu sendiri. Sebab rasa malu sampai Nabi mengatakan bahwa al-haya'u minal iman. Malu itu bagian iman, kekuatan. Jadi apabila kita berbuat seenaknya dalam perkuliahan, tugas di kantor, seenaknya datang ke rumah, itu tidak punya rasa malu, apa tugas yang akan dilaksanakan? Tentu itu akan membuat suatu khianat, juga bahkan bisa berbuat dolim. Oleh karena itu tadi bagaimana meningkatkan akhlak kita. Rasa malu sebagai umat Islam itu adalah memang pesan dari Nabi dulu, adalah idalam tastai fasna masita, berbuatlah seenaknya. Kita tidak bisa berat seenaknya. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin yang muliakan, bahwa ada suatu pernyataan Rasulullah, hadis Rasulullah, bahwa al-mukmin, orang mukmin itu di dunia itu bagaikan di penjara, sedangkan orang kafir bagaikan dia di dunia itu. Maksudnya ada aturan, bagaimana aturan-aturan harus dilaksanakan. Itu karena dahsyatnya tadi rasa malu. Kita seorang yang dipercaya diamanati, tetapi tidak komitmen
terhadap itu. Harga diri kita adalah dalam komitmen melaksanakan janji dalam Islam itu sendiri, yaitu membuat suatu amanah, menghindari kedoliman, menghindari jauh ke suatu kekhianatan. Itu adalah bagian kekuatan rasa malu dan sumber itu adalah bagian dari keimanan. Kita tahu dalam bahasa Arab, al-haya'u dalam haya'un itu rasa malu, al-haya'u hayatun adalah hidup. Jadi hidup dalam Islam itu harus mempunyai rasa malu, sebab rasa malu bagian dari iman dan itu kekuatan untuk meringankan tugas. Antara lain kita pergi ke Jumatan, karena malu tidak cuma ringan, karena itu tuntunan yang agama. Kalau melanggarnya merasa malu, kalau tidak rasa malu tentu seenaknya dalam melaksanakan tugas dari agama itu. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, sekali lagi bahwa Islam yang agama kita adalah membangun, melestarikan alam, menjaga lingkungan, itu bagian ajaran Islam, bagian ketakwaan. Memelihara kesehatan termasuk protokol kesehatan itu bagian ketakwaan. Walaupun itu tidak didukung perintah, himbauan dari pemerintah, itu adalah sejalan dengan bahasa agama, la darara wa la dirar. Jangan mendaratkan diri dan mendaratkan orang lain. Pada hakikatnya kita menjaga diri, jangan mendaratkan orang lain juga ketika mendaratkan protokol kesehatan itu menjaga kepada kita. Saling menjaga, itu bagian dari keimanan. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, mudah-mudahan dari peringatan Rasulullah tentang kita harus menjaga rasa malu di dalam melanggar suatu aturan menjadikan suatu kekuatan dari diri kita. Terakhir hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, ketika dulu kaum Nabi Hud itu adalah dulu kaumnya 10 tahun tidak turun hujan, diuji. Bayangkan kalau 10 tahun tidak turun hujan, itu rezeki dan teruji tentang ekonomi dan berpengaruh dengan keamanan sosial politik. Apa perintah Allah di dalam Al-Quran? Ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis sama alaikum midrara wa yatum quwwatan ila quwwatikum. Perintah tadi sudah dilaksanakan, yaitu apabila kita melakukan ujian diperintahkan untuk berdoa, istighfar dan tobat. Itu jaminan Allah, yajidkum quwwatan ila quwwatikum, akan bertambah kekuatan kamu di luar kekuatan yang biasa. Mudah-mudahan kita ujian kita dalam kondisi seperti ini, kita melaksanakan suatu ayat Al-Quran itu mendapat suatu kekuatan di luar kekuatan kita. Apakah itu kekuatan kesehatan, kekuatan ekonomi, kekuatan sosial, itu adalah jaminan Al-Quran apabila kita betul-betul melaksanakan perintah Allah. Marilah kita melaksanakan perintah dan pesan Rasulullah yang tadi kita sampaikan. Barakallahu li wa lakum minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un 'alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka min fadlika wa rahmatika wa inna ilaika raghibun. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أستغفر الله لي ولكم